Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Awan dan Pak Jinana pada episode yang berbeda. Pada episode sebelumnya dengan Pak Jinana kita berbincang-bincang tentang mutu di SMA Negeri 3 Kuningan. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan hot isu ya, isu yang paling panas hari ini, yang paling hangat, paling top, yaitu AKM. Ya, selamat siang Pak Jinana. Selamat siang Pak Awan. Ya, kita hari ini akan membahas tentang AKM. Apa sih itu AKM? Ya, sebelum saya menjelaskan tentang Pak Awan, saya menyapa dulu pemirsa sekalian. Ya, salam sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya bahagia ya, sehingga terlepas atau terhindar dari virus corona, Pak Awan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Oke, kita lihat ya. Sebelum saya bahas tentang apa itu AKM, kita lihat ada salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan yang terbaru, yaitu Mas Nadiem. Ada 4 kebijakan yang diberlakukan tahun ini. Keempat kebijakan itu salah satunya, gitu kan? Yeah. Salah satunya, saya nggak akan ngebahas keempat-empatnya. Salah satunya adalah menggantikan UN menjadi AN. AN, oh iya, AN, ya betul. Menggantikan UN menjadi AN. Kenapa harus diganti? Kita lihat bahwa dalam ujian nasional itu yang diukur itu hanya kemampuan kognitif, Pak Wan, ya. Sehingga dikatakan bahwa ujian nasional itu sifatnya tidak merdeka. Karena yang pertama yang dinilainya itu hanya kemampuan kognitif saja. Kemudian yang membuat materinya juga bukan guru yang mengajarnya gitu. Oleh sebab itu dengan program Merdeka Belajarnya ini maka digantilah UN menjadi AN atau Asesmen Nasional. Yang salah satu di dalamnya itu ada yang disebut dengan AKM. Nah, sehingga heboh sekali. UN tidak ada diganti dengan AKM. Nah, gitu kan ya. Oke, kita bahas. AKM itu akan AKM ya. Jadi asesmen kompetensi minimal. Kenapa dikatakan kompetensi minimal? Karena kita lihat bahwa dalam AKM ini yang sudah dilakukan beberapa kali tryout ya di SMA Negeri 3 Kuningan, yang terakhir baru-baru ini ada di bulan Februari kemarin ya. Di bulan Februari kemarin kita sudah melakukan tryout AKM. Dikatakan minimal karena betul-betul minimal, Pak. Kemampuan minimal yang akan diuji dalam AKM itu hanya dua sisi saja. Yang pertama dari sisi literasi. Gitu ya. Dari sisi literasi itu menguji tentang kemampuan dari peserta didik itu, kemampuan bagaimana mengkaji sebuah bacaan, bagaimana meneliti, bagaimana dia menilai dan bagaimana dia menyimpulkan dari sebuah bacaan. Jadi kemampuan literasi yang perlu dipersiapkan oleh guru-guru kita terhadap siswa yang nantinya akan diuji AKM-nya. Kemudian kenapa dikatakan minimal juga? Karena selain kemampuan literasi, satu kemampuan lagi, yaitu kemampuan bagaimana bermatematika. Ini kembali ke matematik lagi. Yeah. Kemampuan bermatematika siswa atau yang disebut dengan numerasi. Nah, oleh kementerian dikatakan bahwa kemampuan berliterasi dan kemampuan bernumerasi itu dikatakan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik, sehingga dikatakan AKM. Begitu, Pak. Nah, Pak, AKM itu menentukan kelulusan atau menentukan prestasi sekolah atau untuk feedback untuk autokritik guru sekolah, seperti apa itu, Pak? Iya. Ini bedanya antara UN dan AN, Pak. Kita lihat bahwa UN itu betul-betul menentukan kelulusan siswa. Karena apa? Yang dinilai hanya siswa. Dia tidak menilai bagaimana proses pembelajaran di sekolah. Nah, sehingga kemampuan siswa yang selama ini atau selama 3 tahun diasah oleh guru di sekolah itu hanya ditentukan oleh 2 atau 3 hari saja. Jadi menentukan kelulusan untuk UN. Nah, pada Merdeka Belajar ini UN diganti dengan AN tujuannya tidak untuk menentukan kelulusan. Jangan lupa, AN yang salah satunya di dalamnya itu adalah ada AKM ya. Ya kan, tidak hanya AKM, ada yang disebut dengan survei lingkungan belajar ya, kemudian survei karakter, itu juga termasuk AN di dalamnya. Ini artinya apa? Bahwa dalam AKM itu siswa tidak ditentukan lulus atau tidak dari hasil yang diperoleh dari AKM. Tapi apa? AKM itu untuk menunjukkan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di sekolah.
Apakah itu perlu pendekatan, apakah itu sudah tingkat mahir, atau mungkin baru dasar aja begitu. Nah, oleh sebab itu dalam AKM itu betul-betul diuji bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Nah, oleh sebab itu pesertanya juga kan tidak semuanya. Pesertanya hanya sampel saja antara 45 sampai 50 orang. Kalau AKM itu menentukan kelulusan, berarti semuanya harus diuji. Karena ini tidak menentukan kelulusan, maka hanya sampel saja, begitu Pak. Nah, terus siapa saja nih yang mengerjakan AKM itu? Apakah siswa saja atau guru pun dilibatkan? Karena tadi ada kontrol untuk bagaimana proses pembelajaran. Nah, seperti itu Pak. Iya, AKM itu semua terlibat ya, semua terlibat, baik siswa, guru maupun kepala sekolah. Siswa dia hanya mengerjakan bagaimana dia berliterasi dan bernumerasi, dan bagaimana survei karakternya. Karakternya juga dinilai untuk siswa. Di mana keterlibatan guru? Nah, guru dia melaksanakan AKM untuk lingkungan belajar, ya, untuk lingkungan belajar. Demikian juga kepala sekolah. Jadi semua yang terlibat untuk mencetak siswa itu di AKM. Karena apa? AKM itu merupakan cermin bagi proses pendidikan yang terjadi di satuan pendidikan. Kalau hasilnya bagus tanpa harus ada intervensi, berarti secara otomatis proses yang terjadi di sekolah itu adalah sudah bagus. Tapi kalau misalnya semua hasil yang diperoleh siswa termasuk lingkungan belajar itu perlu intervensi, maka ada tanda tanya besar. Apa sudah betul proses pembelajaran yang dilakukan oleh semua stakeholder yang ada di SMA 3 ini? Karena apa? Hasilnya perlu intervensi. Kalau hanya dasar semua, berarti perlu ada peningkatan. Siapa yang harus meningkatkan? Ya semuanya. Baik gurunya, kepala sekolahnya harus memberikan support, motivasi dan sebagainya. Dan siswanya juga harus terus dilatih bagaimana cara menyelesaikan AKM. Nah, oleh sebab itu sangat bermanfaat dengan adanya TO-TO asal ada tindak lanjutnya. Betul Pak, tindak lanjut itu sepertinya hasil dari cerminan. Ya. Berarti AKM itu tadi saya dengar itu AKM itu cerminan untuk pembelajaran. Berarti AKM itu tidak dipakai untuk kelas akhir. Satu itu. Ya. Kecuali yang kedua, AKM itu kalau memang cerminan berarti ada tindak lanjutnya. Ya. Nah, berarti kelas menengah kalau gitu ya. Berarti kelas menengah, menurut saya kelas menengah yang cocok untuk melakukan AKM untuk tindakan. Bagaimana untuk tindak lanjut hasil bacaan AKM itu, Pak? Ya. Kita tahu bahwa AKM itu dilakukan di tingkat-tingkat di pertengahan KBM lah, di pertengahan pembelajaran. Ya. Misalnya di SD dilakukan di kelas 4, kelas 5, Pak. Di SMP kelas 8, di SMA kelas 11, Pak. Kenapa dilakukan di kelas 11? Kita lihat bahwa hasil AKM itu harus menjadi cermin terhadap proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Sehingga dilakukan di kelas 11. Bagaimana tindak lanjutnya? Nah, dengan hasil yang diperoleh oleh kelas 11 tadi dari hasil AKM, maka guru bisa melihat di mana kekurangan guru dalam proses pembelajaran itu. Jadi kita evaluasi ya dari hasil AKM itu. Jadi proses tindak lanjutnya itu adalah mengevaluasi di mana kekurangannya. Nah, kita evaluasi, kita tindak lanjuti di kelas 12. Jadi pada saat output dan outcome kelas 12-nya itu tentunya lebih bagus dari apa yang diperoleh di kelas 11. Nah, itulah fungsi AKM. Kenapa tidak di kelas akhir? Karena kapan akan merevisinya? Kapan akan menindaklanjutinya? Tapi kalau di kelas 11 masih ada 1 tahun untuk memperbaiki proses pembelajaran. Itu. Berarti untuk peningkatan mutu ke depannya. Iya, betul. Nah, kemudian apakah hanya beberapa guru saja yang bisa membaca AKM itu atau keseluruhan guru? Kalau keseluruhan guru bagaimana dengan isi soalnya? Apakah hanya matematika dan teks saja gitu kan? Atau di dalamnya semua mata pelajaran terangkum, Pak? Ya, AKM itu kolaboratif, Pak. Kolaboratif, semua mata pelajaran itu numpuk di sana. Bukan hanya bahasa Indonesia atau matematik saja. Sehingga semua guru, saya ulangi, semua guru itu wajib mengetahui dan mengenal, bahkan bisa membuat soal AKM versi pelajaran masing-masing. Nanti pada saat semua guru sudah bisa membuat soal AKM versi mata pelajaran masing-masing, berkolaborasi, membentuk atau membuat soal-soal yang bisa mengakomodasi semua pelajaran, atau paling tidak dalam satu soal terdapat 2, 3 atau 4 pelajaran yang bisa dipakai. Jadi wajib semua guru harus itu bisa membuat soal AKM. Nah, yang jadi masalah begini, Pak. Ada siswa program IPS
Kalau begitu, Ya. artinya dalam soal AKM itu semua pelajaran ada. Nah, masalahnya bagi saya, yang saya pikirkan, siswa tersebut kelas IPS pasti mengerjakan soal fisika kimia gitu. Itu bagaimana itu, Pak? Iya, AKM itu kan M-nya minimal, Pak. Artinya apa? Soal AKM itu soal dasar yang pernah dipelajari oleh semua siswa. Kita lihat, baik IPA maupun IPS itu ada materi-materi membaca, ada materi numerasi. Baik itu di fisikanya, di biologinya, dan dalam kurikulum jangan lupa Pak, itu ada yang disebut dengan lintas minat. Jadi bisa saja nanti lintas minat ke depannya, karena di soal AKM itu terdapat fisikanya, biologi, bisa saja nanti lintas minatnya diarahkan ke pelajaran-pelajaran yang seperti itu. Itu salah satu usaha di antaranya. Ataupun karena itu sifatnya dasar, maka materi-materi matematika, fisika, biologi itu yang umum-umum saja Pak. Tidak spesial seperti yang diajarkan di IPA. Sehingga baik IPA maupun IPS diharapkan bisa mengerjakan soal AKM. Oleh sebab itu sekali lagi perlu adanya try out sehingga siswa IPA, siswa IPS mengenal bentuk soal AKM dan guru di kelas mengarahkan siswa ke arah sana. Itu. Kalau begitu bisa jadi soalnya itu dalam kehidupan sehari, Pak. Iya, betul. Bukan materi, misalnya siswa PS tidak mempelajari mengerjakan soal fisika, iya. Tapi fisika dalam kehidupan sehari-hari mungkin begitu, iya, Pak ya? Iya, betul ya. Jangan lupa bahwa AKM itu aplikatif, Pak, atau sering disebut dengan soal-soal yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya, atau kontekstual. Jadi soal AKM itu rata-rata atau sebagian besar adalah soal kontekstual. Jadi apa yang akan dihadapi nanti di masyarakat. Begitu. Nah contoh nih, misal contoh real lah, Pak Haji kan mengampu mata pelajaran matematika. Itu bagaimana soal matematika dalam AKM? Oke, misalnya begini, dalam matematika, misalnya saya akan menerapkan tentang peluang, Pak ya. Misalnya, saya akan membuat soal tentang peluang. Peluang itu akan saya kolaborasi dengan biologi misalnya. Atau dengan kimia, misalnya dalam pembuatan kompos nih yang di SMA Negeri 3 Kuningan itu kan sekolah sehat ya, sekolah sekolah Adiwiyata yang terkenal dengan kesejukannya dan menjadi tempat wisata bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Kita mengolah kompos, Pak. Kita mengolah kompos. Dalam membuat kompos itu dia mengkolaborasikan beberapa bahan unsur hara atau unsur alami ditambah dengan unsur kimianya. Di situ juga ada unsur biologinya dan di dalamnya ada peluangnya. Kenapa ada peluangnya? Karena kita bisa beruji coba gitu kan. Dengan jika misalnya mencampurkan bahan kimia X dengan bahan kimia Y dengan perbandingan presentasinya berapa, kemudian ada yang lainnya juga demikian tapi presentasinya berbeda, maka peluang kan gitu ya. Peluang pertumbuhannya terhadap tanaman itu yang lebih besar itu yang mana? Maka siswa di situ sudah mengkolaborasikan antara fisika, kemudian kimianya, biologinya, matematikanya, bahkan ekonominya bisa kita libatkan. Pada saat tim wirausaha SMA Negeri 3 Kuningan berusaha menjual hasil produksi, karena kan literasi Pak, yaitu cerita bisa dibuat panjang. Jadi pada saat dipasarkan hasil produksinya, baik itu komposnya kita jual ataupun hasil tanamannya kita jual, itu pun bisa kita hubungkan dengan ekonomi. Jadi banyak sekali Pak, itu bisa berkolaborasi 2, 3, 4 bahkan mungkin sampai 5 pelajaran. Oh jadi gitu. Soal tadi saya simak soal matematika atau soal numerasi itu dalam sebuah teks deskripsi yang panjang sehingga siswa nanti bisa mencari rumus-rumus ya yang dasar yang banyak sehingga memutuskan oh ini loh gitu. Jadi bukan matematika rumus-rumus yang biasa misalnya ekuadrat begitu tapi ada cerita dulu yang panjang deskripsikan sehingga itu mencerminkan kehidupan sehari. Nah sekarang contohnya itu kan di IPA Pak. Bagaimana kalau yang di IPS? IPS gitu. Di IPS misalnya, saya ingin membuat soal matematika yang menghubungkannya dengan IPS. Itu ada mata pelajaran dalam matematika dari program linear, Pak. Itu mengkaji tentang laba rugi suatu produk. Suatu produk dijual dengan 2 jenis produk misalnya. Maka matematik menghitung bagaimana cara melukiskan daerahnya, daerah apa yang namanya ya. Ada yang sebut titik-titik vertex yang harus diuji berapa nilai maksimum atau minimum keuntungannya.
Untung dan rugi itu dipelajari di ekonomi, Pak. Di ekonomi, penjualannya. Kalau ini dijual, untungnya sekian. Kalau itu dijual, untungnya sekian. Maka siswa akan bisa memilih. Berarti saya harus menjual yang mana? Yang untungnya lebih besar. Maka itu terjadi laba rugi. Kemudian perhitungan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran bisa diuji di matematika, Pak. Kemudian di ekonomi juga ada yang disebut hukum permintaan, hukum penawaran. Berarti bisa berkolaborasi. Gitu. Bagaimana sistem sosialnya, sosiologi untuk mencari data ekonomi atau penjualan, maka siswa berjalan ke beberapa toko misalkan, atau berjalan ke beberapa pedagang penjajah makanan untuk menanyakan harga dan keuntungan. Berarti faktor sosiologi bisa masuk di situ. Jadi banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita buat bagaimana hubungan antara mata pelajaran untuk mewujudkan sebuah soal AKM. Nah, berarti kalau gitu konstruksi soal teks AKM itu, Pak, deskripsi yang panjang bisa jadi akan muncul beberapa soal terkaitan bergantung apa tadi bidang masing-masing. Iya, betul, sangat berkaitan. Jadi tidak harus satu soal satu cerita. Satu cerita bisa 1, 2, 3 bahkan 5 soal untuk AKM. Contohnya? Karena apa? Karena dia akan menguji kemampuan literasi. Nah, contohnya misalnya tadi di matematik saja. Pertama, di matematik bisa menanyakan bagaimana sistem pertidaksamaannya. Maka itu matematik murni. Ya, ya. Di ekonomi bisa menunjukkan berapa keuntungan maksimalnya ekonomi, gitu kan? Kemudian di sosiologi bisa menanyakan misalnya berapa banyak toko, berapa banyak penjajah makanan yang sudah dihubunginya. Itu berarti ada N-nya kan, ada berapa banyak itunya. Itu misalkan salah satu contohnya. Atau misalkan di bidang lainnya, misalnya di statistik, makanan mana yang lebih banyak dijual, itu sudah ke modus berarti kan ya. Kalau dalam statistik itu banyak sekali, Pak. Soal AKM itu lebih banyak ke pemahaman, pengertian, aplikasi, atau penalaran itu, Pak? Iya, AKM itu cenderung ke penalaran. Karena jangan lupa bahwa AKM itu kan untuk menguji penalaran daya nalar ya, daya nalar dari siswa, bagaimana dia bisa menerjemahkan sebuah literasi, kemudian bermain dengan matematika di dalamnya sehingga dia bisa mengambil intisari dari bacaan itu. Kalau nalarnya kurang, bagaimana dia bisa menyimpulkan, bagaimana dia bisa menjawab soal-soal yang ada di sana. Jadi lebih ke penalaran itu soal AKM. Kalau disambungkan dengan pemirsa, episode sebelumnya, Pak Jina pernah menjelaskan bahwa ada the best practice ya, praktik baik mengajar matematika itu pada tadi tuh materi statistika berkaitan dengan lingkungan ya, dengan lingkungan, penataan lingkungan tumbuhan, dan juga tadi dengan ekonomi. Nah, berarti Pak Nanang telah melakukan proses pembelajaran lebih awal gitu kan, sebelum ada KM nih. Saya pikir yang tadi sebelum KM dan sekarang KM baru hot. Nah, apakah Pak Nanang itu waktu dulu termotivasi proses itu berpikir wah nanti ada KM, wah ini STEM, atau memang berpikirnya wah ini ke matematika dibawa ke dunia realistis begitu, Pak? Seperti apa itu, Pak? Ya, sebenarnya AKM itu kan baru munculnya sekarang dan saya sendiri nggak kepikir bahwa akan ada AKM begitu ya. Tapi dalam matematika jangan lupa, matematika itu adalah ilmu terapan. Artinya matematika itu adalah ilmu yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya berpikir setiap materi yang ada dalam matematika itu harus bisa diambil manfaatnya untuk menunjang kehidupan. Nah, sehingga beberapa materi, jangan lupa dalam matematik juga tidak semua materi ya bisa seperti itu kan. Beberapa materi yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita kontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari, itu saya coba praktekkan di setiap sekolah yang saya ajar. Di antaranya di SMA Negeri 3 Kuningan, wah sudah banyak sekali saya mempraktekkan bagaimana ilmu matematika digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Dan ternyata sekarang AKM itu bentuknya seperti itu. Jadi kebetulan mungkin, Pak. Ya, kalau saya simpulkan itu ternyata pembelajaran matematika yang pernah Pak Nanang lakukan itu menyenangkan menurut saya, membebaskan siswa untuk belajar di lingkungan sekitar, berpikir dan benar, sehingga tidak matematika jenuh nih, ngantuk dan menyeramkan. Dan muncul di AKM menyelesaikan soal-soal kehidupan sehari begitu ya. Ya, mungkin pesan terakhir nih bagi autokritik juga untuk kami ya guru dan untuk semua, bagaimana nih menghadapi
hot isu ya, isu yang paling hot sekarang ini berkaitan dengan AKM. Bagaimana pembelajaran itu, Pak? Ya, oke. Untuk teman-teman guru ya khususnya di SMA Negeri 3 Kuningan dan pada umumnya di seluruh Indonesia, mari kita maksimalkan ya pembelajaran kita nih khususnya untuk menghadapi AKM, karena kita lihat bahwa di AKM itu adalah soal-soal bentuknya itu kontekstual. Artinya apa? Apa yang kita ajarkan di kelas, baik itu matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi dan sebagainya, itu harus bermakna. Apa arti bermakna? Artinya ada manfaatnya kelak pada saat siswa keluar dari sekolah. Terlepas dari dia melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun tidak, tapi dia harus bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ajarkan di kelas. Artinya saya ulangi, semua pelajaran harus bermakna. Oke. Ya, terima kasih Pak Haji. Pemirsa, begitulah kita obrolan bincang santai lah di Semantika Ceria Expos yang hari ini membahas sekilas saja AKM. Bahwa AKM itu seperti itu. Berbeda dengan tes-tes yang lain, bahwa ini sebagai survei untuk mencari solusi peningkatan mutu berikutnya. Karena pada konteks sebelumnya kita membahas peningkatan mutu. Pada konteks dengan Pak Jenanang itu peningkatan mutu di SMA 3 Kuningan yang real, dan sekarang berkonteks ke AKM. Terima kasih Pak Haji. Selamat siang pemirsa, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan silakan masukkan kritikan, saran diisi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.